Pernahkah kamu membayangkan ada sesuatu yang begitu misterius dari kedalaman laut muncul tiba-tiba di permukaan? Hari itu, dunia sempat dibuat heboh. Seekor anglerfish, ikan yang biasanya hanya terlihat di kedalaman ribuan meter di bawah permukaan laut, muncul ke permukaan dengan semua misteri yang dibawanya. Mungkin sebagian orang menganggap ini hanya kebetulan atau sekadar fenomena alam biasa. Tapi kalau kita berhenti sejenak, berpikir lebih dalam, mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh alam semesta ini kepada kita. Apakah ini pertanda atau justru alarm untuk manusia bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi? Anglerfish bukan ikan sembarangan. Ia adalah simbol dari kegelapan terdalam lautan, makhluk yang terbiasa hidup di tempat yang bahkan sinar matahari pun tidak mampu menembusnya. Lalu, kenapa dia tiba-tiba naik ke tempat yang terang, tempat yang bukan habitatnya? Jawabannya membuat bulu kuduk berdiri. Para ahli mulai mengaitkan fenomena ini dengan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem laut. Polusi, perubahan iklim, hingga eksplorasi laut dalam yang terus-menerus dilakukan tanpa henti. Kita sering berpikir bahwa laut adalah tempat yang tidak terbatas, sebuah ruang yang tidak akan pernah habis meskipun kita terus mengambil darinya. Tapi hari itu, anglerfish mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki batas. Ketika aku membaca berita itu, aku tiba-tiba merasa seperti ditampar keras. Aku membayangkan seekor ikan kecil, sendirian keluar dari tempat asalnya yang sunyi dan gelap, hanya untuk menemukan dunia yang asing, penuh bahaya dan tidak ramah baginya. Dan saat itu, aku tidak bisa tidak berpikir, bagaimana jika ini adalah gambaran dari diri kita sendiri? Kita terus-menerus keluar dari zona nyaman kita, merusak lingkungan yang telah menopang hidup kita tanpa memikirkan konsekuensinya. Kita sering lupa bahwa bumi ini bukan hanya milik kita, tapi juga milik mereka makhluk-makhluk kecil yang tidak memiliki suara untuk memperjuangkan hak hidupnya. Aku ingat pernah mendengar cerita tentang bagaimana ikan-ikan di laut semakin tertekan karena suhu air yang naik. Suhu yang dulu terasa nyaman bagi mereka kini berubah menjadi ancaman. Bayangkan bagaimana rasanya tinggal di tempat yang perlahan-lahan berubah menjadi neraka, sementara kamu tidak punya pilihan untuk pergi. Anglerfish ini mungkin hanya satu dari banyak korban yang kehilangan tempat tinggalnya. Ia mungkin hanya simbol kecil dari kerusakan besar yang sedang terjadi di bawah permukaan air jauh dari pandangan kita. Tapi ironisnya, itulah yang membuat kita lupa. Kita lupa bahwa dunia tidak hanya tentang apa yang bisa kita lihat, tapi juga tentang apa yang tidak terlihat, yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sudah aku lakukan untuk dunia ini? Apakah aku bagian dari solusi atau justru bagian dari masalah? Aku sering merasa kecil, seolah-olah apa yang aku lakukan tidak akan membawa perubahan apa-apa. Tapi bukankah perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil? Bukankah semua langkah besar dimulai dari satu langkah pertama yang sederhana? Aku mulai berpikir, mungkin sekarang saatnya untuk berubah. Mungkin sekarang saatnya untuk tidak hanya peduli pada apa yang ada di depan mata, tapi juga pada apa yang ada jauh di bawah permukaan. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa menyelamatkan dunia
adalah tugas yang ringan, tapi seperti anglerfish yang membawa lampu kecil di kegelapan, mungkin kita juga bisa menjadi cahaya kecil di tengah masalah yang besar. Mungkin jika kita semua menyalakan cahaya kita masing-masing, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk semua makhluk yang berbagi kehidupan di planet ini. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak berdaya, ingatlah bahwa bahkan makhluk kecil seperti anglerfish pun bisa mengajarkan kita pelajaran besar. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak, dan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya sekaligus, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Karena seperti yang mereka katakan, perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Dan begitulah aku merasa bahwa cerita tentang anglerfish ini seperti metafora yang menggelitik untuk menyelami hal-hal yang selama ini kita abaikan. Kita mungkin tidak menyadari betapa rapuhnya ekosistem yang menopang kehidupan di bumi ini. Ketika sesuatu yang begitu asing dan tidak seharusnya muncul di permukaan, itu adalah panggilan bagi kita untuk melihat kembali dampak dari cara kita hidup selama ini. Aku teringat pada fakta yang pernah aku baca, bahwa banyak spesies laut menghadapi kepunahan dalam diam. Mereka tidak menjerit, tidak protes, tapi keberadaan mereka perlahan-lahan hilang tanpa banyak yang peduli. Sebenarnya, apa yang sedang kita lakukan pada dunia ini? Polusi plastik yang menutupi lautan, eksploitasi berlebihan, hingga ketidakpedulian kita terhadap perubahan iklim yang menyebabkan suhu air laut terus meningkat. Ini bukan lagi tentang anglerfish, ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita sering merasa bahwa laut adalah ruang tak terbatas, seolah-olah apa yang terjadi di dalamnya tidak akan pernah berpengaruh pada hidup kita di daratan. Lalu, aku berpikir lebih dalam tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak berubah. Jika setiap spesies yang terancam hanya dianggap angka dalam laporan, bagaimana jadinya masa depan? Lautan kehilangan makhluk-makhluk yang menjaga keseimbangannya, ekosistem terganggu, dan pada akhirnya kita pun akan merasakan dampaknya. Seperti lingkaran karma yang berputar, apa yang kita lakukan pada alam pada akhirnya akan kembali kepada kita. Anglerfish ini mungkin hanya satu cerita kecil, tapi ia adalah cerminan dari realitas yang jauh lebih besar. Pernahkah kamu mendengar tentang acidifikasi laut? Fenomena ini terjadi karena meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer yang terserap oleh lautan. Air laut menjadi lebih asam, dan banyak spesies laut tidak mampu bertahan dalam kondisi ini. Kerang, terumbu karang, hingga ikan-ikan kecil mulai terancam, dan ketika rantai makanan di laut terganggu, dampaknya akan menjalar ke daratan. Pikirkan tentang komunitas pesisir yang hidup bergantung pada laut. Pikirkan tentang bagaimana ketergantungan kita pada laut sebagai sumber pangan, sebagai penyaring karbon dioksida, sebagai pengatur iklim dunia. Tapi di tengah semua itu, ada hal yang membuatku terus optimis. Kita sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengubah arah cerita ini. Dalam skala kecil, kita bisa mulai dengan langkah-langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung produk yang ramah lingkungan, atau bahkan hanya menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melindungi ekosistem laut. Di skala yang lebih besar,
kita bisa mendorong para pemimpin untuk membuat kebijakan yang melindungi lautan, mendukung konservasi, dan menegakkan aturan terhadap eksploitasi berlebihan. Ketika aku membayangkan seekor anglerfish yang muncul ke permukaan, aku tidak hanya melihat ikan, aku melihat simbol dari harapan yang terselip di tengah kehancuran. Ia mengajarkan kita bahwa meskipun dunia terasa gelap, selalu ada cara untuk membawa cahaya. Bahwa meskipun kita merasa kecil dan tidak berdaya, ada kekuatan dalam kebersamaan. Jika satu anglerfish saja bisa membawa lampu di kedalaman laut, bayangkan apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai manusia yang diberkahi akal dan hati nurani. Namun, untuk sampai pada titik itu, kita perlu memulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu bencana besar untuk membuka mata kita. Tidak perlu menunggu anglerfish lainnya muncul ke permukaan untuk menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang salah. Perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil, dan hal kecil itu adalah apa yang kita pilih untuk lakukan hari ini. Setiap keputusan kita, dari apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi, hingga bagaimana kita membuang sampah, adalah bentuk suara yang akan menentukan masa depan. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang aku pilih hari ini? Apa yang aku lakukan untuk memastikan bahwa anak-anakku nanti dan generasi setelahnya masih bisa melihat laut yang indah dan penuh kehidupan? Pertanyaan itu menggema di kepalaku, dan aku tahu jawabannya ada pada tindakanku, bukan hanya pada pikiranku. Aku tahu aku tidak sempurna, aku masih punya banyak kekurangan, tapi aku juga tahu bahwa tidak ada usaha yang terlalu kecil jika tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Anglerfish itu telah kembali ke kedalamannya. Mungkin ia sudah tidak lagi menjadi perhatian banyak orang, tapi pesan yang dibawanya masih ada di sini, menempel erat di hati dan pikiranku. Aku tidak ingin melupakan momen ini. Aku tidak ingin mengabaikan pelajaran besar dari kejadian kecil ini, karena pada akhirnya ini bukan hanya tentang anglerfish, ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita hidup, tentang bagaimana kita memilih untuk merawat rumah kita satu-satunya, bumi. Jadi hari ini aku membuat janji kepada diriku sendiri. Aku berjanji untuk lebih peduli, untuk lebih sadar, untuk lebih bertanggung jawab. Karena aku tahu sekecil apapun langkahku, itu akan berarti jika dilakukan dengan niat yang tulus. Aku berjanji untuk menjadi bagian dari perubahan, untuk tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pelaku dalam cerita ini. Dan aku berharap siapapun yang mendengar cerita ini, siapapun yang merasa tergerak oleh kisah anglerfish ini, juga bisa merasakan hal yang sama. Karena bersama-sama, kita adalah cahaya yang bisa mengubah dunia sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Dan aku mulai bertanya, seberapa jauh sebenarnya kita telah melangkah meninggalkan harmoni yang dulu ada antara manusia dan alam. Dunia kita ini yang dulu begitu alami dan penuh keseimbangan, kini berubah menjadi ruang yang penuh tekanan, baik bagi kita maupun bagi semua makhluk hidup lainnya. Kadang aku merasa bahwa kita seperti pelaut yang tersesat di samudera luas, lupa arah pulang ke pantai, lupa cara kembali ke keseimbangan yang seharusnya menjadi inti dari kehidupan kita. Tapi kemudian aku sadar bahwa pelajaran terbesar dari semua ini adalah bagaimana kita menyikapi ketidaksempurnaan dan kesalahan yang sudah terlanjur kita buat
Seperti seorang musafir yang mendapati dirinya berjalan di jalur yang salah, kita memiliki pilihan: terus maju dan semakin tersesat, atau berhenti, berpikir, lalu mencari jalan pulang. Anglerfish yang muncul ke permukaan seperti sebuah tanda kecil di tengah perjalanan kita, seperti rambu yang memberitahu kita bahwa arah ini mungkin salah dan kita memiliki kuasa untuk mengubah arah itu jika kita mau. Lalu aku berpikir tentang tanggung jawab yang kita miliki, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka tidak akan pernah mengenal anglerfish sebagai sesuatu yang misterius dan memesona jika kita tidak menjaga laut tetap menjadi tempat yang layak untuk mereka tinggali. Mereka mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya terumbu karang yang berwarna-warni jika kita membiarkannya terus memutih dan mati. Mereka mungkin hanya akan mendengar cerita tentang paus dan lumba-lumba tanpa pernah benar-benar melihatnya berenang bebas di lautan. Dan saat itu, apa yang akan kita katakan pada mereka? Bahwa kita terlalu sibuk, bahwa kita tidak tahu harus berbuat apa, bahwa kita tidak peduli. Aku sadar bahwa waktu kita terbatas dan peluang untuk berubah tidak akan selalu ada. Ada hal-hal yang ketika hilang tidak akan pernah bisa kita kembalikan. Laut yang sehat, udara yang bersih, hutan yang rimbun, semua itu adalah warisan yang seharusnya kita jaga dengan sepenuh hati. Dan aku tidak ingin menjadi bagian dari generasi yang dikenang karena kegagalannya melindungi dunia ini. Aku ingin menjadi bagian dari mereka yang, meskipun kecil dan sederhana, berusaha untuk membuat perbedaan. Bayangkan jika setiap orang mulai mengambil langkah kecil. Mungkin kita bisa mulai dengan mengurangi kebiasaan membuang limbah sembarangan atau mendukung program konservasi lokal yang ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga lingkungan, atau bahkan hanya dengan menjadi lebih bijak dalam konsumsi kita sehari-hari. Tidak semua perubahan harus besar dan dramatis. Yang penting adalah konsistensinya. Karena ketika banyak orang melakukan hal kecil secara bersama-sama, dampaknya akan menjadi besar. Aku juga menyadari bahwa kadang kita merasa lelah dan tidak berdaya. Dunia ini seringkali terasa terlalu besar, masalahnya terlalu kompleks, dan upaya kita terasa seperti setetes air di tengah samudra. Tapi di saat-saat seperti itu, aku mencoba mengingatkan diriku sendiri bahwa bahkan setetes air pun memiliki arti. Bahwa samudra itu sendiri terdiri dari jutaan tetes air yang bergabung menjadi satu. Dan bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, tetap memiliki dampak. Kemudian, aku kembali pada anglerfish itu, makhluk kecil yang tanpa disadari telah memberikan pelajaran besar bagi kita semua. Aku membayangkan bagaimana dia mungkin merasa bingung saat muncul di permukaan, di tempat yang bukan habitatnya, di lingkungan yang tidak dikenalnya. Dan aku bertanya-tanya, apakah kita juga dalam arti tertentu sedang mengalami hal yang sama? Apakah kita sebagai manusia telah keluar dari habitat alami kita, dari harmoni yang dulu menjadi dasar keberadaan kita di planet ini? Dan jika iya, apakah kita masih bisa kembali? Jawabannya, aku percaya, adalah ya. Kita masih bisa kembali. Kita masih bisa memperbaiki hubungan kita dengan alam selama kita mau mencoba. Mungkin itu akan memakan waktu, mungkin itu akan sulit,
tapi tidak ada yang tidak mungkin jika kita benar-benar berniat melakukannya. Dunia ini belum terlalu rusak untuk diselamatkan, dan kita belum terlalu terlambat untuk berubah. Jadi, aku ingin mengajak siapapun yang membaca atau mendengar cerita ini untuk mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Lihatlah laut, lihatlah hutan, lihatlah langit biru di atas kita, dan sadari bahwa semuanya saling terhubung. Bahwa apa yang kita lakukan terhadap satu bagian dari dunia ini akan memengaruhi bagian lainnya. Bahwa kita adalah bagian dari ekosistem besar yang saling bergantung satu sama lain. Mari kita jadikan cerita Anglerfish ini sebagai pengingat, sebagai motivasi, sebagai alasan untuk memulai langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Karena pada akhirnya, dunia ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan jika kita bekerja bersama, jika kita saling mendukung, aku yakin kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua makhluk hidup yang berbagi planet ini dengan kita. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang kita miliki untuk melakukan ini semua, tapi satu hal yang aku tahu pasti adalah bahwa setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan aku ingin menggunakan setiap detik itu sebaik mungkin, karena aku percaya pada akhirnya setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat pada dunia yang kita impikan. Dunia yang penuh dengan kehidupan, keindahan, dan harapan.